Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai. Eh, Ketemu lagi ya di eh, belajar akuntansi ya, di file-file yang mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk bisa belajar akuntansi dengan lebih mudah, begitu ya. Ini adalah file lanjutan ya, pembelajaran lanjutan untuk bab kas yang waktu itu sudah saya sampaikan ya, part 1 tentu saja. Nah, ini lanjutannya, part kedua ya. Uh, Part kedua ini pembahasannya masih tentang kas ya, yang nanti akan kita fokuskan pada kas kecil, di mana kas kecil itu sendiri nanti kita akan bahas di dua file ya, part kedua ini dan part ketiga nanti ya, mudah-mudahan insya Allah ya. Kita ya dulu ya, kemarin kita sudah belajar tentang kas. Nah, karena sifat-sifat kas yang sedemikian rupa, maka biasanya perusahaan membuat kebijakan untuk men-split ya, men-split kas itu. Tidak semua kas itu ditaruh di laci meja atau dalam hal ini kasir ya. Tidak semua kas ditaruh di kasir begitu ya. Karena biasanya perusahaan akan membuat ya, akan sedikit naruh kas itu di meja kasir, sedangkan sisanya yang jumlahnya relatif besar itu biasanya disimpan di bank, walaupun namanya komposisi itu sama-sama kas ya. Uang di bank juga, kalau misalnya uang itu berupa tabungan ya, yang bisa diambil sewaktu-waktu, maka itu masih dalam pengertian kas, hanya saja memang tidak dalam bentuk uang kartal ya, tidak dalam bentuk uang tunai di meja kasir begitu ya. Nah, di part ini, di file ini kita akan belajar fokus pada kas kecil itu ya. Kas kecil itu apa sih? Kas kecil ya, kas kecil itu apa sih gitu ya. Kalau pengertian gampangnya itu, kas kecil ya kas yang kecil ya, kas yang kecil. Apanya yang kecil ya? Kecil itu dalam arti pengeluaran uangnya kecil ya, dan memang disediakan dalam jumlah yang kecil. Uang kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Teman-teman perhatikan kata relatif kecil di sini ya. Jadi kalau teman-teman di sini ada istilah relatif, maka berarti memang nggak ada ukuran baku kecilnya tuh berapa sih, nggak ada ya. Masing-masing perusahaan itu punya pengertian kecilnya sendiri-sendiri, punya ukuran kecil itu sendiri-sendiri. Makanya di sini pengertiannya ya relatif ya, relatif artinya nggak mutlak, nggak ada ukuran baku berapa sih jumlah kas yang disebut kecil itu. Misalnya begini teman-teman ya, misalnya bagi perusahaan misalnya kantin di kampus ya, perusahaan bukan itu, perusahaan ya, usaha bisnis kantin di kampus atau di sekolah. Bisa jadi bagi usaha ini, bagi bisnis ini, uang 10 juta itu udah gede banget ya, udah besar ya enggak. Mereka nggak mungkin nyimpen uang 10 juta di laci atau apa kasirnya mereka, karena bagi mereka, bagi bisnis kantin kampus misalnya atau kantin sekolah misalnya, ya uang kas uang kas 10 juta itu gede. Tapi bandingkan kalau ya 10 juta ini bagi perusahaan misalnya sekelas apa namanya, dua kelinci misalnya ya. Kalau teman-teman ada yang pernah lewat Pati itu ya, itu ada perusahaan dua kelinci ya. Bayangkan kalau di sana uang 10 juta itu, menurut teman-teman itu ya, menurut teman-teman uang 10 juta di sana itu gede apa kecil ya.
tentu saja itu kecil. Bahkan mungkin kas kecilnya mereka bukan cuma 10 juta, mungkin 100 juta bagi mereka itu masih dibilang kecil. Kenapa? Ya karena pengeluaran-pengeluaran mereka itu nominalnya itu ya misalnya ya sekedar bayar bayar apa namanya kebersihan sampah misalnya apa namanya limbah pengolahan limbah gitu, mereka mungkin butuh puluhan juta ya enggak. Bayar apa namanya misalnya bayar humas misalnya atau iklan misalnya, mereka butuh bukan cuma 100.000 200.000 kan, iklan aja mereka butuh misalnya puluhan juta ya. Makanya di sini pengertian kecil itu relatif ya, relatif. Artinya masing-masing bisnis, masing-masing perusahaan itu punya kebijakan berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya begitu ya. Pengeluaran-pengeluaran yang relatif kecil tadi itu berapa sih begitu. Pengeluaran-pengeluaran yang harus dibayar secara tunai langsung pada saat itu juga itu biasanya butuh berapa dalam kurun waktu tertentu gitu ya. Nah, jumlah itulah yang kemudian disediakan oleh perusahaan berupa kas kecil, kas yang ada di meja kasir ya, dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Maksudnya pengeluaran-pengeluaran yang kecil itu tadi ya kan nggak mungkin dibayarnya pakai cek. Misalnya begini, apa namanya ada kantor langganan surat kabar ya. Anggaran surat kabar berapa sih paling sebulan ya? Sebulan kan paling 100-an ribu begitu ya untuk satu surat kabar. Katakanlah dia langganan 3 surat kabar. Berarti kan sebulan itu dia perlu 300.000 untuk bayar langganan surat kabar itu. Wajar nggak bayar 300.000 itu pakai cek? Ya, ribet banget ya. Mosok bayar 300.000 pakai cek kan deh begitu ya, mentang-mentang perusahaan kaya gitu ya terus bayarnya semua mau pakai cek, nggak bisa karena nggak ekonomis ya. Bayar 300.000 pakai cek itu dinilai tidak ekonomis ya. Makanya disediakan kas kecil yang memang dipakai untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang relatif kecil ya. Kemudian pencatatan atau pembukuan kas kecil ini sendiri kalau dalam akuntansi itu bisa dilakukan dengan 2 cara ya. Yang cara pertama sistem impres ya, cara yang kedua nanti sistem fluktuasi ya. Nanti di file ini, di part ini kita akan fokus ke pembahasan pembukuan dengan menggunakan sistem impres ya. Pembahasan pembukuan dengan menggunakan sistem fluktuasi nanti akan dibahas di part berikutnya, di file berikutnya ya. Kemudian sistem impres. Sistem impres itu intinya ya, intinya adalah saldo kas kecil di pembukuan itu flat. Flat tahu ya, flat itu artinya tetap ya, nggak naik turun, nggak berubah-ubah. Nah, intinya itu, kalau di sistem impres itu pembukuan kas kecil itu saldonya tetap. Ya, kecuali nanti akan ada beberapa kasus, nanti akan kita bahas ya, kapan saldo itu akan bertambah atau berkurang, nanti akan kita lihat. Ya, tapi metode ini mengatakan pembukuan di kas kecil di buku itu adalah tetap ya. Kita lihat. Ini langsung masuk contoh kasus ya. Langsung masuk contoh kasus, misalnya ini ada data ya di PT Risa. Ya, datanya untuk satu periode bulan Desember. Jadi ini periodisasinya per bulan ya. Nah, tanggal 1 Desember ini PT Risa baru saja membentuk dana kas kecil. Jadi maksudnya sebelum tanggal 1 Desember ini ya, sebelum tanggal 1 Desember 2019 ini, PT Risa itu kasnya cuma satu macam. Kas sudah totalan berapa gelondong begitu ya. Nah, sejak tanggal 1, mulai tanggal 1 ini dibuat kebijakan kas itu di-split. Ada yang kas kecil, ada yang kas di bank. Nah, di sini nggak dibahas kas di banknya ya, hanya dikatakan bahwa kas kecil itu ditentukan besarnya 10 juta.
Jadi tanggal 1 Desember ini PT Risa membentuk dana kas kecil sebesar 10 juta. Ya, kita lihat bagaimana pembukuannya. Ya, nah, kas kecil yang tadinya nggak ada, tanggal 1 Desember ini muncul. Ya, tanggal 1 Desember ini kas kecil mulai ada. Maka it's mean that kas kecil bertambah. Artinya kas kecil bertambah. Kita ingat-ingat lagi ya materi materi semester 1 ya tentang rekening. Tabel rekening ya. Tabel rekening itu kalau aktiva bertambah di kolom apa, berkurang di kolom apa, begitu ya. Nah, kas kecil ini aktiva, aset perusahaan, aktiva perusahaan. Kas kecil bertambah, maka dia ditaruh di kolom debit. Kok bertambah? Iya dong, bertambah lah. Kan tadinya nggak ada, tanggal 1 Desember ini ada. Yang tadinya nggak ada, sekarang ada. Berarti bertambah, berkurang? Bertambah. Ya, karena kas kecil bertambah, taruh dia di kolom debit sebesar 10 juta. Ya. Ya. Kemudian, dari mana dana kas kecil ini diambilkan? Dari kas. Maka saldo kas berkurang. Ya, jangan rancu ya. Jadi kas kecil itu bagian dari kas, makanya kemudian dana kas ini diambil, di split ya, diambil untuk ditaruh di kas kecil. Ya. Mungkin ada sebagian sisanya yang ditaruh di kas di bank begitu ya, kita tidak bahas itu. Tapi yang jelas kas kecil ini dananya diambilkan dari kas yang tadinya kas sekarang diubah jadi kas kecil. Makanya kas kecil yang bertambah, sedangkan kasnya berkurang. Kan diambil untuk dijadikan kas kecil, maka kasnya berkurang. Kas berkurang ditaruh di kolom kredit sebesar 10 juta. Bisa dipahami ya? Ya. Ini lagi-lagi saya ingatkan kalau ada yang mau ditanyakan langsung tanyakan di kolom komen atau di chat ya, chat WA boleh silakan ya, biar nanti bisa langsung dibahas gitu ya. Nah, kita lihat kasus kedua, tanggal 2 ya, setelah dibentuk tanggal 1 kemarin, tanggal 2 Desember ini PT Risa membayar biaya angkut 1.500.000. Ini dibayar pakai uang kas kecil, karena ini asumsinya berarti pembayaran 1.500.000 ini kecil, sedikit ya. Maka kita lihat jurnalnya tanggal 2 Desember ya. Wow, ternyata di metode ini ya, walaupun terjadi pengeluaran, ada pembayaran biaya angkut sebesar 1.500.000, ternyata di metode ini transaksi itu tidak di jurnal. Why? Kenapa? Ya, karena ini metode impres. Ya, metode impres. Kenapa? Kenapa kalau metode impres kok nggak di jurnal? Karena metode impres itu mengatakan bahwa saldo kas kecil di buku itu tetap nggak bertambah, nggak berkurang sesuai dengan transaksi yang terjadi, enggak. Ya. Nggak ada walaupun realnya kita sekarang lihat realnya itu memang terjadi pembayaran biaya angkut, realnya memang terjadi pengeluaran kas kecil sebesar 1.500.000. Artinya secara real ya, uang kas kecil kita tuh sebenarnya sudah berkurang ya, kan dibuat bayar ya. Yang namanya bayar itu kan berarti pakai uangnya berarti kan berkurang ya. Secara real uang kita berkurang, tapi ini pembukuan sistem impres. Ya, artinya di sini walaupun terjadi pengurangan kas kecil secara real, tapi bukunya nggak boleh berkurang. Paham ya? Pembukuannya saldo dana kas kecil itu nggak boleh berkurang. Ya, makanya tidak ada jurnal. Ya, tidak ada jurnal. Ya. Kalau dibuat jurnal kas kecilnya kredit, maka nanti saldo kas kecil berkurang dong, nggak sesuai dengan prinsip sistem impres ya. Jadi nggak di jurnal ya, karena ini sistem impres di mana metode ini mengatakan saldo kas kecil di buku nggak boleh naik turun ya. Oke ya.
Tanggal berikutnya ya, tanggal 6 Desember bayar lagi biaya listrik sebesar 1.700.000. Kita bicara realnya ini dengan transaksi ini secara real kasir memang mengeluarkan dana kas kecil. Ya, tanggal 6 Desember ini secara real kasir memang membayar pakai dana kas kecil sebesar 1.700.000. Maka secara real kas kecil kita berkurang. Ya enggak? Dibuat bayar, maka kas kecil kita berkurang ya. Tapi lagi-lagi ini sistem impres, maka pembayaran ini, transaksi ini lagi-lagi tidak di jurnal. Loh kok? Iya, kan tadi udah dijelasin ya. Kalau di sistem impres nggak boleh saldo dana kas kecil itu nggak boleh naik turun. Walaupun ada pengurangan saldo dana kas kecil secara real, ya, walaupun secara real dana kas kecil itu berkurang, tapi bukunya nggak boleh berkurang. Maka transaksi ini nggak dicurnal, ya. Tujuannya apa? Biar dana kas kecil itu pembukuannya itu nggak berkurang. Ya, bayangin kalau di jurnal, kalau dibuat jurnalnya transaksi ini pasti kan kas kecilnya kredit. Nah, kas kecil kredit berarti akan saldo kas kecil di buku akan berkurang. Ya, karena ini sistem impres, no, tidak kayak gitu. Ya, tidak di jurnal. Ya. Tanggal berikutnya adalah tanggal 12. Ada apa tanggal 12? Bayar biaya telepon sebesar 2.800.000. Lagi-lagi tanggal 12 ini transaksi ini ternyata tidak di jurnal. Ya, sama logikanya dengan transaksi yang tadi ya. Ada pembayaran secara real, kas kecil kita berkurang, tapi di buku ya, di pembukuan, di akuntansi, dana kas kecil saldonya nggak boleh berkurang. Oke, ya. Lanjut tanggal 17 ya. Bayar biaya iklan 3 juta. Ya, ternyata sama saja. Ya. Oke ya. Kita lihat. So, kita lihat tanggal 19. Tanggal 19 Desember ada transaksi. Dilakukan pengisian kembali kas kecil. Maksudnya apa nih? Jadi waktu pertama kali dibentuk tanggal 1 Desember kemarin kan PT Risa membentuk dana kas kecil. Dananya kan 10 juta ya, diputuskan bahwa kas kecil itu dananya 10 juta. Maka di laci meja kasir itu ada uang 10 juta. Ya kan? Kemudian selama transaksi-transaksi kemarin, kas kecilnya kan berkurang secara real ya. Secara real kan dana kas kecilnya berkurang. Buat bayar biaya angkut, buat bayar biaya iklan, buat bayar biaya apalagi tadi tanggal 2 tanggal berapa banyak transaksi tadi ya. Udah dibuat bayar ini, bayar itu, otomatis secara real kas kecilnya kan berkurang. Nah, karena sudah berkurang, maka dijadwalkan ya, tanggal 19 Desember ini dijadwalkan ada pengisian kembali. Biar apa? Biar penuh lagi ya. Tadinya 10 juta ya, sebelum dipakai buat bayar ini bayar itu tadinya 10 juta. Nah, setelah dibuat bayar ini bayar itu, berarti kan kas kecilnya berkurang. Diisi lagi di tanggal 19 biar penuh lagi. Nah, kita lihat jurnalnya kalau pakai sistem ini. Ya, kalau kita pakai sistem impres ya. Ya. Kalau dibuat pakai sistem impres, maka transaksi-transaksi yang selama ini nggak pernah dicatat ya, biaya angkut, biaya biaya iklan, ya, biaya internet ya kayaknya apa sih tadi ya, itu kan selama ini nggak pernah dicatat ya. Ketika terjadi transaksi pembayaran biaya angkut, pembayaran ini, pembayaran itu kan nggak pernah dicatat ya, karena ini sistem impres, jadi nggak ada jurnal waktu itu kan. Nah, tanggal 19 ini saatnya mencatat transaksi-transaksi itu, dirapel jadi satu ya. Di tanggal 19 ini dirapel, ada biaya angkut, debit kemarin dulu tanggal 2 itu bayar 1.500.000, dicatat di tanggal 19 ini. Ya, biaya listrik kemarin bayar 1.700.000, dicatat di tanggal 19 ini. Bayar biaya telepon sebesar 2.800.000 juga dicatat di tanggal ini. Biaya iklan
3 juta ya, semuanya dirapel ya. Transaksi-transaksi yang kemarin nggak di jurnal, semuanya dirapel di tanggal 19 ini, di tanggal pengisian kembali dana kas kecil ya, dengan mendebet tadi ya, debit biaya angkut, biaya listrik, biaya telepon, biaya iklan yang tadi transaksi-transaksi kemarin yang sudah terjadi ya. Kita lihat kreditnya ternyata bukan kas kecil teman-teman ya. Ternyata kalau pakai sistem impres, kreditnya itu adalah kas. Loh kenapa? Karena ini sistem impres ya. Ingat-ingat lagi bahwa di sistem impres, di saldo dana kas kecil di pembukuan itu nggak boleh berkurang turun naik begitu sesuai transaksi, nggak. Makanya di sini jadi seolah-olah di tanggal 19 Desember ini dicatat transaksi biaya angkut, transaksi biaya listrik, transaksi biaya telepon, transaksi biaya iklan, tapi seolah-olah semua pembayaran itu dibayar dengan uang kas ya. Seolah-olah itu dibayar dengan uang kas, bukan pakai dana kas kecil, tapi pakai dana kas. Maka di sini transaksi tanggal 19 ini ya, kreditnya kas. Kenapa kasnya ditaruh di kredit? Kan kasnya seolah-olah dibuat bayar biaya-biaya ini ya, maka kasnya ditaruh di kolom kredit ya. Paham ya? Ya. Kita lanjutkan ya. Habis diisi tanggal 19, kas kecilnya penuh lagi ya. Secara real kas kecilnya di laci meja kasir itu udah penuh lagi. Ya, maka tanggal 21 ada transaksi lagi. Ya, bayarnya pakai dana kas kecil. Biaya kirim penjualan sebesar 2.500.000, kita lihat transaksinya. Lagi tidak di jurnal ya. Ya, tidak di jurnal ya. Sama, ini transaksi pembayaran pakai dana kas kecil. Secara real kas kecil itu dibayarkan. Jadi secara real kas kecil kita itu berkurang. Dibuat bayar biaya kirim kan, berkurang kan? Iya, berkurang. Tapi ini sistem impres teman-teman ya. Jadi walaupun secara real kas kecil kita sudah berkurang, tapi sistem impres di sini dikatakan bahwa saldo di pembukuan nggak boleh turun naik ya. Jadi nggak ada jurnal. Ada transaksi lagi tanggal 25, bayar biaya internet 500.000 lagi, sama logikanya, tidak di jurnal ya. Kemudian tanggal 28 ada biaya administrasi 3 juta ya, ini juga sama saja, nggak ada jurnalnya. Tanggal 30 ada bayar biaya pemasaran 1.900.000 gitu ya. Ini juga sama, logikanya sama. Sistem impres untuk semua pembayaran-pembayaran itu ya, transaksi-transaksi pembayaran tidak di jurnal. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di tanggal 31 Desember ya. Ada apa sih tanggal 31 Desember ya? Jadi 31 Desember itu adalah momen spesial untuk akuntansi, karena biasanya tanggal ini ada peristiwa besar ya, ini peristiwa tutup buku ya. Terus ada apa hubungannya? Ada apa? Kalau tutup buku emang kenapa? Kalau tutup buku berarti ya harus ada laporan yang dilaporkan. Laporan itu harus real. Nah, maka sekarang pertanyaannya, kondisi pembukuan ya, saldo dana kas kecil sudah sama nggak dengan real dana kas kecil ya. Kemarin ya ada pembayaran biaya angkut, ada pembayaran biaya internet, ada pembayaran biaya administrasi, biaya pemasaran. Itu kan secara real kas kecilnya berkurang ya kan. Secara real kas kecilnya berkurang buat bayar ini itu ya enggak. Tapi pembukuannya enggak dicatat ya, karena ini sistem impres, transaksi-transaksi pengeluaran kas kecil tadi enggak dibuat jurnalnya, enggak dicatat. Jadi saldo kas kecil itu masih flat, masih sama, enggak berkurang, enggak turun ya. Jadi sama enggak saldonya antara buku ya, antara pembukuan dengan real, sama enggak? Enggak sama ya.
secara real saldo dana kas kecil sudah berkurang banyak ya, karena buat bayar ini, bayar itu. Tapi secara buku, saldo kas kecil masih 10 juta. Maka ya, tanggal 31 Desember ini ya, khusus di sistem Impres, tanggal 31 Desember ini dibuat penyesuaian untuk kas kecil. Penyesuaiannya itu tujuannya adalah untuk menyamakan saldo dana kas kecil di buku biar sama dengan saldo secara real. Ya. Bukan real yang disamakan ke buku, bukan, tapi buku ya yang menyamakan ke kondisi real. Maka tanggal 31 Desember ini ya, di sistem Impres ada jurnal penyesuaian ya, mencatat transaksi-transaksi yang kemarin belum dicatat. Ya. Mencatat transaksi-transaksi yang kemarin belum dicatat. Ya. Kreditnya kas kecil. Kenapa kreditnya kas kecil? Oh, memang tujuannya ini, jurnal ini untuk menyamakan saldo kok. Maka kreditnya kas kecil. Ya. Ini sistem Impres loh, Bu. Sistem Impres kan saldo kas kecil nggak boleh turun. Iya, itu prinsip di sistem Impres. Tapi ini adalah tutup buku. Ya. Semua saldo di buku itu harus sama, harus sesuai, harus real. Ya. Maka di sini di jurnal penyesuaian ini ya, kas kecil dikreditkan sebesar pengeluaran tadi ya. Sebesar pengeluaran tadi untuk menyamakan antara saldo dana kas kecil di buku dengan saldo realnya. Ya, makanya kas kecilnya dikreditkan. Sebesar berapa? Ya sebesar pengeluaran-pengeluaran tadi. Ada biaya kirim penjualan, ada biaya langganan internet, ada biaya administrasi, ada biaya pemasaran ya. Dicatat di tanggal tutup buku ya. Jadi jurnal ini, jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember ini dibuat ya hanya untuk menyesuaikan saldo dana kas kecil ya di buku agar sama dengan saldo realnya. Ya, paham ya? Oke, kita lanjut. Ya. Ini catatan. Jurnal tanggal 31 Desember ini adalah jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan saldo buku kas kecil dan saldo buku biaya-biaya yang terjadi agar sesuai dengan keadaan sebenarnya ya. Tadi ya, jurnal penyesuaian ini hanya dilakukan jika menggunakan metode Impres. Ingat, nanti di part berikutnya kita akan belajar tentang metode fluktuasi. Tentu saja akan berbeda ya, akan berbeda konten jurnalnya. Karena kita lagi belajar sistem Impres di sini, maka ada jurnal penyesuaian ya. Oke. Terus kemudian tanggal 1 ya. Sudah selesai tutup buku, sudah terlaporkan ya kondisi keuangan, sudah selesai ya. Akhir periode kemarin sudah terlampaui ya. Masuk ke periode berikutnya tanggal 1 Januari 2020. So, ada apa? Ya. Ada apa di tanggal 1 Januari 2020 ya? Ini ada momen pembalik. Ya, membalik apa? Membalik jurnal penyesuaian yang kemarin dibuat. Loh, kenapa harus dibalik? Karena jurnal penyesuaian itu hanya jurnal sementara, hanya untuk dalam rangka laporan keuangan tadi tuh. Maka jurnal penyesuaian yang kemarin dibuat tanggal 31 Desember kemarin ya, itu ketika masuk ke periode berikutnya, jurnal itu dibalik. Apanya yang dibalik? Jurnalnya. Ini benar-benar dibalik ya. Dibalik itu maksudnya yang debit taruh kredit, yang kredit taruh debit ya. Jadi benar-benar dibalik, maka namanya jurnal pembalik ya. Ada istilah lainnya jurnal penyesuaian kembali gitu ya, tapi kayaknya terlalu panjang. Saya pakai istilah jurnal pembalik untuk membalik jurnal penyesuaian ya. Jadi seolah-olah jurnal penyesuaian itu hanya dibuat untuk sementara ya, hanya dibuat dalam rangka laporan keuangan saja ya. Karena itu hanya jurnal sementara, maka di awal periode berikutnya jurnal itu harus hilang, harus dihapuskan ya. Untuk mengembalikan itu maka dibuatlah jurnal pembalik. Ini benar-benar dibalik. Tadi saya bilang ya, ini benar-benar dibalik teman-teman ya. Jadi kalau tadi di jurnal penyesuaian ada
biaya debit kreditnya kas kecil, maka di jurnal pembalik ini benar-benar dibalik, kas kecil taruh di debit, ya, kreditnya biaya, ya, benar-benar dibalik ya. Ini istilah jurnal pembalik ini definisinya benar-benar definisi apa namanya, denotatif ya. Paham ya? Nah, kalau kemarin, kalau kita nanti pakai sistem fluktuasi, nggak ada jurnal penyesuaian, nanti otomatis nggak ada jurnal pembalik, karena fungsinya jurnal pembalik itu hanya untuk membalik jurnal penyesuaian saja. Nanti akan kita pelajari nanti di sistem fluktuasi ya. Nah, note ya, jurnal pembalik hanya dibuat untuk membalik jurnal penyesuaian. Kita lihat kasus berikutnya, tanggal 3 Januari. Nah, ada jadwal lagi tanggal 3 Januari untuk mengisi kembali kas kecil. Jadi yang kemarin itu kan kas kecil itu diisi tanggal 19 Desember ya. Tanggal 19 Desember. Nah, ini tanggal 3 Januari periode berikutnya baru diisi lagi kas kecilnya. Ya, loh, tanggalnya itu yang nentuin siapa sih? Yang nentuin bukan saya. Yang nentuin tanggal pengisian kembali itu sudah terjadwal ya, sudah diatur secara berkala oleh manajemen, gitu ya. Jadi sudah secara berkala, jadi sudah ditentukan tanggalnya, gitu ya. Nah, tanggal 3 Januari 2020 dilakukan pengisian kembali kas kecil, maka jurnalnya logikanya sama dengan pengisian tanggal 19. Ya, mencatat transaksi-transaksi yang kemarin belum dicatat di sistem Impress. Ya, kan ada pembayaran kemarin, ada biaya kirim penjualan, terus tanggal 25 ada bayar biaya internet ya kan. Terus tanggal 28 ada bayar biaya administrasi, tanggal 30 ada bayar biaya pemasaran. Itu kan kemarin belum dicatat kan transaksi ini kan. Nah, tanggal 3 Januari ketika dilakukan pengisian kembali kas kecil, baru dia dicatat di sini. Kreditnya kas ya, sama kayak tanggal 19 Desember kemarin ya. Jadi seolah-olah pembayaran biaya-biaya ini dilakukan oleh kas ya, maka kreditnya kas sebesar 7.900.000 rupiah. Ya, oke. Transaksi berikutnya tanggal 5 Januari. Ya, kas kecil dirasa terlalu kecil. Nah, udah kecil, terlalu kecil pula, maka diputuskan untuk ditambah menjadi 15 juta ya. Jadi tanggal 1 Desember lalu ya kan, PT Risa kan membentuk dana kas kecil tuh ya. Kan diputuskan dana kas kecil itu besarnya 10 juta ya kan. Setelah berlalu 1 bulan, transaksi-transaksi terjadi selama 1 bulan, dianalisa ya, diperhatikan, dianalisa bahwa kayaknya 10 juta ini kurang nih untuk kas kecil. Maka manajemen memutuskan bahwa kas kecil ini harus ditambah. Ya. Ditambah menjadi 15 juta. Ya, pertanyaannya berarti nambahnya berapa? Nambahnya berapa? Tadinya 10 juta. Kemudian sekarang mau diubah jadi 15 juta. Berarti nambahnya berapa? Nambahnya 5 juta. Nah, itu yang di jurnal. 5 juta ini yang di jurnal untuk penambahan kas kecil. Kas kecil bertambah, berarti ditaruh di kolom debit, ya kan? Kas kecil debit 5 juta. Diambilkan dari mana? 5 juta ini diambilkan dari dana kas. Maka kas kita berkurang. Untuk ditaruh di kas kecil, kas kita berkurang kan? Sebesar 5 juta. Kas taruh di kredit 5 juta. Ya, jadi jurnal penambahan kas kecil ini ya itu logikanya sama kayak pembentukan ya. Nah, kecuali kalau misalnya gini, tanggal 5 Januari setelah dianalisa ya, perusahaan itu menganggap bahwa kas kecil itu kebesaran. Mungkin nggak? Mungkin ya, bisa jadi begitu ya. Kas kecil sudah dibentuk, nominalnya ditentukan 10 juta. Setelah berjalan 1 bulan, 1 periode, pengeluarannya ini. Ternyata diputuskan bahwa, dianalisa bahwa kok 10 juta itu kegedean ya, kebanyakan ya. Kurangi aja deh gitu.
kurangi jadi misalnya 7 juta misalnya. Ya sudah, berarti kas kecil sekarang 7 juta. Pertanyaannya berarti kan, tadinya 10 juta, sekarang mau diubah jadi 7 juta. Berarti dikurangi kan ya? Dikurangi berapa? Dikurangi 3 juta. Nah, maka 3 juta itu yang di jurnal, tapi jurnalnya dibalik kan ini kan. Yang tadi, kalau kas kecil yang ditambahkan, kas kecilnya debit. Lah, kalau kas kecilnya dikurangi, berarti kas kecilnya taruh di kredit. Ya, taruh di kredit. Debitnya kas. Kenapa? Karena dana 3 juta itu dikembalikan ke kas, ya kan? Kas kecilnya kebanyakan, diambil 3 juta dari kas kecil. Nah, 3 juta itu taruh lagi di kas, balikin lagi ke kas, maka debitnya kas ya. Ya, bisa dipahami ya? Oke. Ya. Wah, selesai ya. Selesai. Jadi sebenarnya simple ya, hanya saja memang kita harus, kalau metode ini berarti kita harus bikin note-note untuk pengeluaran-pengeluaran yang terjadi, atau bukti transaksinya itu benar-benar harus disimpan begitu ya. Bukti transaksi pembayaran kas kecil itu harus benar-benar disimpan karena tidak dicatat real time. Ya, untuk metode ini pembayaran kas kecil itu tidak dicatat real time. Ada pembayaran, catat pembayaran enggak. Ya, kalau di metode ini harus dibuat note-note, catatan-catatan di luar pembukuan untuk mengingat-ingat transaksi-transaksi yang sudah pernah terjadi atas kas kecil. Itu sebenarnya simple ya, Ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi nanti bisa kita lanjutkan di part berikutnya, di part 3 ya, file berikutnya tentang sistem yang kedua, sistem fluktuasi. Nanti akan kita bahas ya, biar teman-teman tahu perbandingannya antara sistem impress dan sistem fluktuasi kas kecil ya. Baik, itu teman-teman ya. Karena selesai maka saya cukupkan ya. Kalau ada pertanyaan sekali lagi silakan disampaikan begitu ya. Saya tutup. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau mainan warna